Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Suci Melani Maharika Sari M dengan NIM PO 71320325191 dari kelas D3B. Di sini saya akan menjelaskan yaitu letak dan fungsi arteri dan vena dengan dosen pengampu Ibu Yaumil Pacini Tanjung Bulu MKes. Pengertian dari arteri adalah pembuluh darah yang membawa darah kaya oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Arteri karotis interna dan eksterna berfungsi mengalirkan darah ke otak dan ke wajah agar sel-sel otak tetap hidup dan aktif. Arteri karotis komunis berfungsi sebagai pembuluh utama bercabang menjadi karotis interna dan eksterna. Arteri brachiosefalika berfungsi membawa darah dari aorta ke lengan kanan dan kepala. Arteri subclavia berfungsi menyuplai darah ke bahu dan lengan. Arteri axillaris berfungsi membawa darah ke lengan atas. Arteri poplitea berfungsi sebagai arteri di belakang lutut. Arteri peroneal berfungsi menyuplai otot betis bagian samping. Arteri tibialis posterior berfungsi masuk darah ke betis bagian belakang dan telapak kaki. Arteri tibialis interior berfungsi masuk darah ke betis depan dan punggung kaki. Arteri pulmonalis berfungsi membawa darah kotor dari jantung ke paru-paru untuk dibersihkan. Aorta berfungsi pembuluh nadi utama yang menyalurkan darah ke seluruh tubuh. Arteri brachialis berfungsi pembuluh utama lengan bercabang menjadi radial dan ulnaris. Arteri radial berfungsi suplai darah ke lengan bawah sisi luar radial dekat ibu jari. Arteri urnalis berfungsi suplai darah ke lengan bawah sisi dalam ulna di dekat kelingking. Arteri iliaca communis berfungsi membawa darah dari aorta ke tungkai. Arteri iliaca berfungsi pembuluh utama di panggul menuju kaki. Arteri femoralis berfungsi sebagai arteri utama paha, masuknya darah ke dalam kaki. Arteri femoralis dalam berfungsi sebagai suplai ke otot-otot paha dalam. Pengertian vena adalah pembuluh darah yang berfungsi mengangkut darah dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Vena jugularis interna berfungsi membawa darah kotor dari otak dan wajah kembali ke jantung. Vena subclavia berfungsi membawa darah dari lengan ke vena cava superior. Vena axillaris berfungsi mengalirkan darah dari lengan atas ke subclavia. Vena cava superior mengangkut darah kotor dari kepala, leher, dan lengan ke jantung. Vena pulmonalis berfungsi membawa darah bersih dari paru-paru ke jantung. Vena ginjal berfungsi mengembalikan darah dari ginjal ke vena cava. Vena cephalika berfungsi membawa darah lengan dari luar menuju subclavia. Vena brachialis berfungsi mengangkut darah dari lengan bagian dalam. Vena basilica berfungsi membawa darah dari lengan bawah. Vena ulnaris median berfungsi alur balik darah dari lengan bawah bagian dalam. Vena iliaca communis berfungsi mengalirkan darah dari tungkai ke vena cava inferior. Vena iliaca berfungsi pembuluh balik darah dari panggul ke vena iliaca communis. Vena femoralis berfungsi membawa darah dari paha ke vena iliaca. Vena poplitea berfungsi membawa darah dari lutut ke femoralis. Vena savena besar berfungsi sebagai vena panjang dari pergelangan kaki hingga paha. Vena peronal berfungsi membawa darah dari betis ke vena poplitea.
Vena peroneal berfungsi membawa darah dari betis ke vena popliteal. Sekian penjelasan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.